Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Selamat datang di rumah Tuhan. Mari kita awali perayaan Ekaristi kita pada sore hari ini dengan lagu pembukaan dari Puji Syukur 329. Ya Tuhan, pandang hamba-Mu yang sujud menyembah, penuh syukur kepada-Mu dan hati berserah, sembah dan bakti umat-Mu, pujian kemuliaan-Mu seutuhnya terimalah, dan ampun-Mu limpahkanlah, berpalinglah kepada hamba-Mu, berpalinglah kepada hamba-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu ini, di mana kita boleh bersama-sama merayakan hari Minggu biasa yang ke-25 di tahun A. Dan melalui bacaan-bacaan yang akan kita dengarkan pada kesempatan ini, kita diingatkan bahwa manusia sering mengukur kebaikan orang dengan tata ukuran duniawi, bahkan menggunakan ukuran yang bersifat ekonomis. Namun Allah mengukur keberhasilan orang atas dasar kasih-Nya karena kepedulian dan kemurahan hati-Nya. Allah sungguh tidak mengenal batas. Ia telah mencari siapa saja untuk masuk dalam kerajaan-Nya, dan melalui bacaan Injil pada hari ini mengingatkan kita sebagai pengikut Kristus selayaknya kita meneladani sikap Allah ini dan tidak menganggap diri paling berjasa dan lebih berhak menuntut imbalan yang sesuai, karena yang paling berjasa dalam segala karya tiada lain adalah Allah sendiri. Maka mari Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, dengan menyadari kasih Tuhan dan belas kasih-Nya, mari depannya kita mempercayakan seluruh hidup kita, dan dengan demikian hidup kita akan semakin berkenan kepada-Nya kalau kita menyadari kita dan mohon pengampunan-Nya. Juga kita membawa dalam doa-doa kita pada kesempatan ini orang yang minta doa dari kita. Utamanya kita bersyukur tentunya atas rahmat kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita, rahmat ulang tahun bagi saudara-saudari kita yang merayakan hari ulang tahunnya pada hari ini. Juga mengucap syukur pada Tuhan Yesus untuk terselesainya doa novena 9 hari untuk novena kanak-kanak Yesus. Semoga Tuhan mengabulkan wujud-wujud doa novena serta berdoa mohon keselamatan jiwa dari adik terkasih Irmina, Ifak, Oma Edita Rongkali, Oma Clementina,
Opa Sebastianus dan keluarga besar yang telah meninggal dunia. Semoga Tuhan Yesus menerima mereka dalam kerajaan surga. Juga untuk Papa Leong Kiang yang telah meninggal 15 hari yang lalu, semoga diberi kedamaian dan hidup kekal dalam belas kasih Allah. Juga senantiasa membawa doa kita tentu mereka yang sakit, yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, utamanya Bapak Ketua DPR kita Bapak Beni Sujaya yang sementara pemulihan di rumah. Mari kita hening sejenak di sabating kita dan mohon pengampunannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau selalu memerhatikan orang yang membutuhkan bantuan-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau adalah Putra Allah yang datang ke dunia membawa keadilan. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau memerhatikan kami semua secara sama tanpa membeda-bedakan derajat, pangkat maupun kedudukan. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah,
bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, ajarilah kami untuk memahami jalan dan tata kebijaksanaan-Mu. Semoga kami yakin bahwa Engkau mencintai semua orang dari segala zaman dan menghendaki agar kami bersatu dalam cinta kasih dan mengenyahkan menjauhkan iri hati dari diri kami. Dan dengan demikian kami justru memiliki sikap murah hati kepada siapa saja. Kami bersyukur atas segala rahmat berkat-Mu yang boleh kami alami sampai pada saat ini. Terlebih rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami masing-masing. Juga bersyukur atas segala sarana rahmat yang Kau siapkan bagi kami umat-Mu, terlebih dalam mencapai sesuatu untuk mempersatukan diri dengan Dikau lewat doa-doa novena. Bersama dengan anak-anak-Mu senantiasa kami pasrahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah melalui novena 9 hari kanak-kanak Yesus, anak-Mu yang menggunakan doa ini, sungguh senantiasa menemukan kekuatan rahmat berkat-Mu, serta memohon anugerah rahmat kekuatan penyembuhan bagi mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Utamanya Bapak Beni Sejaya, semoga semakin pulih, berkati seluruh sarana pengobatan baginya, keluarga yang dengan hati penuh kesabaran mendampinginya, serta memohon anugerah rahmat keselamatan kekal bagi saudara-saudari kami yang telah berpulang, utamanya Bapak Leong Kiang yang telah meninggal 15 hari yang lalu. Juga bagi Irmina, Ifak, Oma Edita, Rongkali, Oma Clementina, Jempermase, Opa Sebastianus, dan seluruh keluarga yang telah berpulang, serta Pastor Sebastian Adi yang baru saja Kau panggil dari tengah-tengah keluarga dari antara imam kemarin sore. Semoga saudara-saudari kami yang telah berpulang ini Kau anugerahi hidup abadi dalam kemuliaan-Mu, seluruh keluarga senantiasa Kau teguhkan. Semuanya kami aturkan kepada-Mu, Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Yesaya. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Allah kita, maka Tuhan akan mengasihaninya. Sebab Ia memberi pengampunan dengan limpah. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah jalanku menjulang di atas jalanmu, dan rancanganku di atas rancanganmu. Demikianlah sabda Tuhan.
memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, kebesarannya tidak terselami. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang, penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pembacaan dari Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, dengan nyata Kristus dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Ini memang jauh lebih baik. Tetapi demi kamu, lebih berguna aku tinggal di dunia ini. Maka hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan.
Sekali peristiwa, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu sama seperti seorang pemilik kebun anggur yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah sepakat dengan para pekerja mengenai upah 1 dinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar lagi dan dilihatnya ada orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergilah juga kamu ke kebun anggurku, dan aku akan memberimu apa yang pantas." Lalu mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 sore ia keluar lagi dan melakukan hal yang sama. Kira-kira pukul 5 sore ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Jawab mereka, "Tidak ada orang yang mengupah kami." Kata orang itu, "Pergilah juga kamu ke kebun anggurku." Ketika hari sudah malam, berkatalah pemilik kebun anggur itu kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka mulai dari yang masuk terakhir sampai kepada yang masuk pertama." Lalu datanglah mereka mulai yang bekerja kira-kira pukul 5 sore, dan mereka masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk pertama. Mereka mengira akan mendapat lebih besar, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada pemilik kebun itu, katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi pemilik kebun itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat 1 dinar 1 hari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang pertama, dan yang pertama menjadi yang terakhir. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mendengarkan bacaan kita pada kesempatan ini, kita diajak untuk merenungkan kemurahan hati Tuhan bagi kita dan juga bagi orang-orang lain. Saya merasa perasaan diperlakukan tidak adil itu memang sungguh sangat mengecewakan. Atau ada yang tidak kecewa kalau merasa diperlakukan tidak adil. Bayangkan bekerja 11 jam dan bekerja 1 jam, upahnya sama. Itu persis Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, yang ingin diingatkan kepada kita pada kesempatan ini, bahwa seringkali kita mengukur dan menilai menurut ukuran keadilan dunia, tetapi Allah tidak.
Maka kita perlu mengkaji ulang apakah perasaan itu muncul karena memang kita sungguh-sungguh dirugikan oleh pihak lain, atau karena cara pandang kita yang keliru memahami situasi sehingga merasa diperlakukan dengan tidak adil dalam kehidupan. Maka dalam pengalaman kita Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, bisa jadi sebab yang kedua inilah yang seringkali muncul dalam diri kita. Apakah di antara kita pun ada yang pernah mengalami perasaan iri hati terhadap orang lain, atau sebaliknya pernah merasa menjadi sasaran iri hati orang lain, dan iri hati ini didefinisikan sebagai suatu perasaan tidak senang atas keunggulan atau keberuntungan orang lain atau keberhasilan orang lain dalam kehidupan. Seringkali itu yang justru merasuk di dalam hati dan pikiran kita tanpa berani keluar untuk melihat bahwa di balik semua yang terjadi itu ada kasih Tuhan yang jauh lebih besar. Maka dosa iri hati atau dengki hati juga telah menggores hati para pekerja kebun anggur yang kita dengarkan dalam bacaan Injil pada kesempatan ini, di mana perumpamaan Yesus dalam Injil pada hari ini tentang para penggarap kebun anggur yang iri hati dan dengki kepada pemilik kebun yang dianggap tidak adil dalam memberikan upah. Padahal sebenarnya kalau kita mendengarkan baik-baik dan persis itulah yang diingatkan kepada kita mencermati apa yang dikatakan dalam bacaan Injil pada kesempatan ini. Pagi-pagi yang punya kebun anggur ini keluar dan mencari orang untuk dipekerjakan, dan pada saat dia menemukan lalu ada perjanjian. Tapi anehnya Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, ada yang ditemukan jam 7 lalu pergi dan menyetujui hal itu. Ada yang ditemukan jam 9 dan jam 12 tetapi tidak ada kesepakatan, tapi orang pergi dan mau. Kemudian jam 3 juga seperti itu, bahkan jam 5 juga seperti itu. Bahkan kalau kita dengarkan baik-baik yang jam 5 mengatakan, Tuhan, tidak ada orang yang mengupah kami. Semua itu memperlihatkan dan membuat aliran belas kasih Yesus kepada orang itu bahwa sebenarnya orang ini mau, tetapi tidak ada yang mengajaknya. Maka dia mengatakan, pergilah juga bekerja ke kebun anggurku. Dia juga tidak mengatakan, Tuhan ini sudah malam, sudah jam 5, tinggal 1 jam, apalagi apa yang masih kami bisa buat. Tidak Bapak Ibu Saudara terkasih. Maka dari bagian yang di tengah ini sampai pada yang jam 5 itu kita boleh belajar dari sana bagaimana Tuhan memanggil kita dalam seluruh kehidupan. Mungkin banyak cincong dalam seluruh pengalaman kehidupan, kita memberikan dan membatasi waktu kepada Tuhan sendiri dalam seluruh kehidupan kita. Kita menuntut banyak kepada Tuhan, tetapi kita mulai menghitung-hitung hari ini tidak ada waktu untuk berdoa, untuk pergi ke gereja, untuk bersama dengan orang-orang lain mencoba memahami dan mengerti bagaimana Allah berkarya dalam seluruh kehidupan kita. Terlalu banyak perhitungan di dalam seluruh kehidupan. Padahal Tuhan itu bebas memberikan rahmat dan berkat-Nya bagi siapa saja. Yang penting bahwa orang itu sungguh dengan hati yang tulus, mau dan ingin untuk mencari Dia di dalam seluruh kehidupan. Inilah yang sulit kita pahami Bapak Ibu saudara-saudari terkasih. Maka dari sini kita diajak bahwa keadilan itu dilewati oleh belas kasih Allah dalam seluruh kehidupan. Dan dengan demikian Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, kita diajak untuk sungguh mencoba menghayati apa yang mau dinyatakan oleh Allah kepada kita. Melalui perumpamaan ini Yesus ingin menggambarkan bahwa sebagaimana si pemilik kebun anggur
memperlakukan pekerja-pekerjanya, demikian Allah memperlakukan orang-orang yang Ia panggil untuk masuk dalam kerajaan-Nya. Kerajaan surga terbuka bagi semua orang dari berbagai bangsa dan berbagai masa. Itulah sebabnya dalam perumpamaan ini si tuan digambarkan masih juga mencari pekerja meski jam kerja hampir habis. Dengannya Yesus mau mengatakan bahwa Allah senantiasa terbuka menyambut kedatangan orang-orang yang ingin masuk ke dalam kerajaan-Nya. Yang penting bahwa dia sungguh mencarinya dengan hati yang tulus dan penuh kerendahan hati, tanpa menyombongkan dirinya dan banyak perhitungan. Bahkan seandainya mereka datang pada saat-saat terakhir, datang terlebih dahulu atau belakangan, bagi Allah tidak menjadi masalah, sebab kasih-Nya terhadap setiap insan tetap melimpah ruah bagi siapa saja. Maka bagi murid-murid Yesus, perumpamaan ini menjadi peringatan khusus di hadapan Allah. Kedudukan mereka sama saja, berlomba-lomba merebut kekuasaan sungguh tidaklah berguna. Karena itu Yesus memberi penegasan penutup. Yang pertama akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang pertama. Maka perumpamaan ini sebenarnya juga mengkritik pihak-pihak yang merasa lebih dari yang lain di hadapan Allah, sehingga minta diistimewakan. Yang disindir adalah orang-orang yang merasa bahwa dialah yang paling benar dan paling saleh dan paling berjasa. Mengapa diri umat Allah, orang-orang ini berpikir bahwa yang menikmati berkat Allah hanyalah mereka saja? Yesus menyatakan bahwa Allah memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang. Ia juga melimpahkan berkat yang melimpah tanpa pandang bulu. Maka Yesaya pun dalam bacaan pertama mengingatkan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanku bukanlah jalanmu bukanlah jalanku. Oleh karena itu kita harus berhati-hati menjaga hati kita, jangan sampai kita mudah iri hati terhadap berkat yang diterima oleh orang lain. Oleh karena itu, utamakanlah bahwa ada kasih yang sungguh diupayakan dengan hati yang tulus, yang keluar dari hati nurani yang paling dalam. Dan itulah yang jauh lebih berharga. Bukan karena jasa, tetapi sungguh melakukan sesuatu dengan penuh keterbukaan dan kerelaan. Maka kalau kita merasa tidak adil karena orang lain mendapatkan berkat dari Tuhan, maka kita sama dengan orang-orang yang bekerja pertama tadi dalam perumpamaan. Kita sudah diberi tetapi masih menuntut karena kita masih banyak perhitungan. Memang sulit Bapak Ibu Saudara terkasih untuk sungguh sampai pada kesadaran penuh dengan kesabaran dalam seluruh kehidupan untuk memperjuangkan yang terbaik untuk orang-orang lain. Maka mari kita mohon dalam perayaan ini supaya kita sungguh diberikan anugerah, dijauhkan anugerah belas kasih yang dalam, dan dijauhkan dari perasaan iri hati bagi orang lain. Karena seringkali iri hati dan dengki yang menggerogoti kehidupan kita, sehingga sepertinya hidup ini terasa jauh dari Tuhan, dan bahkan kita mengatakan apa salah saya dan seterusnya. Padahal sebenarnya hanya hal kecil saja. Kita kurang sabar dan kurang rendah hati untuk menerima kenyataan hidup yang harus kita perjuangkan dalam seluruh kehidupan. Kita juga harus mengerti bahwa nilai kerajaan Allah itu adalah bukan sekedar berdasarkan prestasi
atau kerja keras, tetapi juga karena anugerah, berkat dan kehendak Tuhan bagi kita manusia. Untuk itu, mari Bapak Ibu Saudara terkasih berusaha terus-menerus menanamkan kasih Tuhan dengan hati tulus. Kita mengupayakan belas kasih dalam kehidupan kita, dalam kelompok kita, rumah tangga kita, komunitas kita, atau tempat dimanapun kita berada. Dan lewat itu Bapak Ibu Saudara terkasih, kita akan senantiasa sungguh semakin merasa damai dan bahagia, karena kita dijauhkan dari sikap iri hati dan dengki bagi sesama kita. Dan kita mensyukuri kalau ada orang lain mendapat berkat, dan tentu kita berusaha supaya kita juga mendapatkan berkat itu, tentu dengan seluruh pengorbanan dan ketulusan untuk senantiasa mengupayakan dalam seluruh kehidupan kita yang terbaik. Dan dengan demikian hidup kita akan semakin disempurnakan. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita telah mendengarkan sabda, mencoba merenungkannya. Mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh peran Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga. Setelah kita meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari dengan rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita. Allah memberi anugerah kepada manusia dengan murah hati melebihi dugaan kita yang paling berani. Juga orang yang paling akhir dan paling rendah tidak dilupakannya. Marilah kita berdoa dengan kepercayaan besar bersama dan mengatakan kepadanya, Tuhan, dekatlah pada semua orang yang berseru kepadamu. Tuhan, dekatlah pada semua orang yang berseru kepadamu. Bagi gereja, umat Allah, ya Bapa, semoga kami tidak memandang rendah saudara-saudari kami yang lemah dan menakut-nakuti mereka dengan bersikap angkuh, melainkan semoga kami bersikap ramah dan penuh perhatian bagi mereka. Marilah berdoa. Tuhan, dekatlah pada semua orang yang berseru kepadamu. Bagi para pewarta Injil dan pengkhotbah, ya Bapa, semoga para pewarta Injil dan pengkhotbah mewartakan Injil Yesus Kristus dengan tekun dan berani, dan semoga Bapa membalas usaha mereka. Marilah berdoa. Tuhan, dekatlah pada semua orang yang berseru kepadamu. Bagi saudara-saudari kita yang tunakarya, ya Bapa, semoga saudara-saudari kami yang tunakarya segera mendapat pekerjaan, dan bagi anak-anak muda yang tidak bersekolah, semoga mendapat bimbingan yang berguna untuk masa depan mereka. Marilah berdoa. Tuhan, dekatlah pada semua orang yang berseru kepadamu. Bagi kita semua yang hadir di sini, ya Bapa, semoga kami mengabdi kepada Tuhan dan saling melayani tanpa mengharapkan penghargaan atau balas jasa, melainkan terdorong oleh kemurahan hati yang tulus. Marilah berdoa. Tuhan, dekatlah pada semua orang yang berseru kepadamu. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, syukur atas segala rahmat berkat-Mu yang boleh Kau limpahkan kepada kami anak-anak-Mu, sehingga pada kesempatan ini kami Kau perkenankan untuk datang di hadirat-Mu untuk mempersembahkan diri kami, niat dan doa-doa kami. Maka tiliklah semua umat-Mu, semoga dalam seluruh langkah kehidupan mereka sungguh Kau jauhkan dari sikap iri hati,
dan semakin mengenakan sikap rendah hati, bersemangat untuk memperjuangkan hidup, senantiasa menerima anugerah rahmat berkat menurut seluruh usaha yang diperjuangkan, dan dengan demikian rasa keadilan boleh kami nikmati dalam seluruh kehidupan ini. Terlebih atas rahmat ulang tahun yang boleh kupercayakan kepada saudara-saudari kami yang boleh merayakan hari ulang tahunnya pada kesempatan ini. Marilah berdoa. Tuhan, dekatlah pada semua orang yang berseru kepadamu. Kami juga bersyukur atas sarana tanda persatuan dengan Dikau, doa novena 9 hari kanak-kanak Yesus yang boleh dialami oleh umatmu, utamanya bagi Ibu Clementina. Semoga semuanya ini semakin membuat saudari kami ini menemukan kekuatan rahmat-Mu seluruh kehidupan mereka, sehingga apa yang dicita-citakan dan diharapkan seluruh kehidupannya untuk semakin bersatu dengan Dikau sungguh semakin dinikmatinya. Marilah berdoa. Tuhan, dekatlah pada semua orang yang berseru kepadamu. Kami juga memohon anugerah rahmat kekuatan penyembuhan bagi mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, utamanya Bapak Beni Sejaya. Semoga seluruh sarana pengobatan baginya, obat-obat yang dikonsumsi, dan orang-orang yang mendampinginya, keluarga, dengan penuh kesabaran semakin membantunya untuk menemukan kekuatan, dan dengan demikian suatu saat Kau pulihkan dari penyakitnya. Marilah berdoa. Tuhan, dekatlah pada semua orang yang berseru kepadamu. Juga kami bawa dalam doa-doa kami mereka yang telah Engkau panggil dari tengah-tengah kami, sanak keluarga kami, utamanya Bapak Liong Kiang yang telah Engkau panggil 15 hari yang lalu. Juga Oma Edita Rengkoli, Oma Clementina, Jem Formase, Opa Sebastianus, dan keluarga besar yang telah meninggal, serta Pastor Sebastian Adi Sapang yang baru saja Kau panggil dari tengah-tengah keluarga di antara komunitas para imam MSC kemarin sore. Semoga dengan belas kasih-Mu ya Tuhan, saudara-saudari kami yang telah berpulang ini Kau anugerai hidup abadi dalam kemuliaan-Mu. Seluruh keluarga senantiasa Kau teguhkan dalam perserahannya di dunia ini. Marilah berdoa. Tuhan, dekatlah pada semua orang yang berseru kepadamu. Saudara pandanglah kita ini menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Tuhan Allah kami, walaupun kami mengabdi kepadamu dengan sebaik-baiknya, kami tetap hanyalah hamba yang tak berguna, sebab Engkau tidak berhutang apa kepada kami. Namun kami tahu bahwa Engkau dekat dengan kami serta memenuhi kami dengan segala anugerah yang baik. Melalui Putramu Yesus Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapkan persembahan kita. Lagu persembahan puji syukur 376. Waktuku pun
Marilah berdoa Bapak Ibu Saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha berbelas kasih, bersama persembahan roti dan anggur ini kami unjukkan kepadamu hasil usaha jeripaya perjuangan hidup kami dan doa-doa kami. Kami mohon semoga kami senantiasa hidup dalam keadilan, kedamaian dan cinta kasih kepada sesama berkat kuasa-Mu sendiri yang mendorong kami untuk berbelas kasih. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu, Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus itu bala malaikat yang bersuka cita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Ia Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku, ya Tuhanku dan Allahku."
Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes serta semua rohaniwan. Teguhkan dan kuatkan kami anak-anak mendatang dari hadirat-Mu pada kesempatan ini. Juga mereka yang kami bawa dalam doa-doa kami, ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan pada-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa.
Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal. Amin.
Lagu Komuni Puji Syukur 425. Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Ku haus akan Allah sumber hidup, bilakah aku kan memandangmu. Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu. Mengapa jiwaku sedih dan susah, cemas gelisah tiada henti. Berharaplah kepada Allah hidup, wajahnya sumber kebahagiaan. Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Dan siang malam jiwaku meratap, mengalir air mata tak henti. Sepanjang hari ku dengar cercaan, di manakah Tuhan penolongmu. Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Dikala gundah aku pun teringat, ketika aku masuk kemahmu, dengan bernyanyi dan bersorak-sorai, mengucap syukur bagimu Tuhan. Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Engkau telah menyampaikan titah-Mu supaya ditepati dengan sungguh-sungguh. Semoga tetaplah jalan-jalanku untuk melaksanakan ketetapan-Mu ya Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami telah Engkau segarkan dengan sakramen suci-Mu. Sudilah terus-menerus membantu kami, agar penebusan yang terlaksana dalam misteri ini tergenapi pula dalam seluruh hidup kami, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita duduk mendengarkan pengumuman paroki, kolekte pembangunan dijalankan. Pengumuman gereja Sabtu Minggu 23 dan 24 September 2023. Pengumuman kolekte. Kolekte gereja Sabtu Minggu 16 dan 17 September 2023 sebesar Rp19.970.000. Kolekte pembangunan sebesar Rp16.223.000. Kolekte misa perkawinan 16 September 2023 sebesar Rp3.580.000. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan Jimmy Johan dan Gabriela Vania Tavi sebagai pengumuman yang ketiga, Vincentius Richard Leo dan Yanius sebagai pengumuman yang ketiga,
William Utomo Pitoyo dan Tiffany Kallo sebagai pengumuman yang kedua. Alexander Kate Kandiawan dan Evelyn Felicia Foanto sebagai pengumuman yang kedua. Fritz Christian Ruruk dan Hani Gabriela Sinaga sebagai pengumuman yang kedua. Stefan Wijaya dan Novelia Pratiwi sebagai pengumuman yang pertama. Andrian dan Wina sebagai pengumuman yang pertama. Odorik Deporta dan Maria Yesi Trisusanti sebagai pengumuman yang pertama. Bagi yang mengetahui adanya halangan bagi perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor di Paroki Kristus Raja Andalas. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 20.00. Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan kebangunan rohani Katolik dalam rangka HUT 75 tahun Paroki Santa Perawan Maria diangkat ke surga Mamajang yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 27 September 2023 pukul 18.30 di Gereja Katolik Santa Perawan Maria diangkat ke surga Mamajang, Jalan Tupai nomor 1 Makassar. Pembicara oleh Monsenyor Senot Ngutra atau Uskup Keuskupan Ambonia. KTM Distrik Makassar mengadakan kegiatan pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 di Gereja Katedral Makassar pukul 19.00 dengan tema Allah Sumber Kasih dan Keselamatan. Demikianlah pengumuman gereja minggu ini. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, demikian berapa penyampaian. Tentu terima kasih atas seluruh perhatian kita. Sebagaimana yang kita sudah tahu bahwa pada hari Senin yang lalu kita sudah mengadakan lepas sambut Pastor Vikaris, Pastor Agus Matasak dipindahkan dan menjadi pastor paroki di Paroki Santo Saverius Sadoha. Lalu yang masuk adalah Pastor Nando, dan dengan demikian seperti yang saya sampaikan juga pada awal bahwa kami di Paroki Andalas ini dua pastor yang melayani umat di Paroki Andalas. Jadi sekali lagi kepada kita semua yang membutuhkan pelayanan, datang saja di sekretariat atau langsung menelpon kami. Siapapun yang menerima telepon yang pertama itulah yang bertanggung jawab untuk seluruh pelayanan yang akan dilaksanakan di paroki ini. Jadi saya harap bahwa ini bisa dimengerti dan dipahami. Yang sampai ada yang mengatakan harus melalui pastor paroki yang tertulis. Hanya penanggung jawab utama saja hal itu dalam beberapa hal untuk mengambil keputusan. Tetapi dalam pelayanan semua pastor yang ada di paroki adalah pastor paroki kita. Jadi harap bahwa ini bisa dimengerti sehingga tidak ada simpang siur harus melalui pastor paroki dulu. Dua-dua adalah pastor paroki. Saya harap bahwa ini bisa dimengerti. Dan dengan demikian mungkin juga baik kita tahu bahwa nanti pada bulan Oktober akan ada SK khusus bagi Pastor Nando menjadi Ketua Komisi KKI Keuskupan Agung Makassar yang menangani anak-anak sekolah minggu sekeuskupan. Sehingga tentu kalau ada tugas yang langsung bersangkut paut dengan itu, tentu dia akan lebih prioritaskan hal itu. Tetapi dalam karir pelayanan setiap hari Minggu dan hari-hari setiap hari itu tetap ada di Andalas. Saya kira itu yang boleh saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas seluruh perhatian kita, terima kasih atas kebersamaan pada kesempatan ini. Walaupun kita berusaha untuk boleh melaksanakan perayaan itu pas 1 jam, tetapi seringkali karena banyak tambah-tambahnya, maka seringkali menjadi 1/4 seperti sekarang ini sudah jam 6:04. Terima kasih kepada seluruh petugas pelayan pada kesempatan ini, lektor pembaca, organis, bersama dengan dirigen, misinar, prodekon pembayu komuni, kolektan, seluruh umat yang hadir saya ucapkan limpah terima kasih.
kelompok dekor yang senantiasa membuat keindahan dalam gereja kita ini semakin mempercantik gereja kita, lalu juga kelompok sound system. Dan untuk sementara mohon maaf karena videotron untuk sementara diturunkan karena satu dan lain hal harus melalui perbaikan. Nanti kita lihat lagi ke depan, maka untuk sementara kita memakai puji syukur atau mada bakti. Kalau ada buku nyanyian di bangku, harap ini menjadi perhatian kita. Sekali lagi terima kasih atas seluruh perhatian kita dan mohon maaf atas mungkin ketidaknyamanan selama ini kita memakai videotron, tapi karena satu dan lain hal, utamanya juga karena seringkali rusak, akhirnya untuk sementara diturunkan, sementara dalam proses. Saya kira itu yang boleh saya sampaikan. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita siapkan hati kita mengakhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Lagu penutup puji syukur 695. Aku dengar bisikan suaramu menggema lembut di dalam batinku. Sungguh engkau sahabatku, jikalau engkau menaati perintahku. Pergilah dan sebarkanlah kabar sukacitaku. Sampai akhir zaman aku sertamu. Bukanlah engkau yang memilihku, melainkan aku yang memilihmu. Kini aku serahkan tugas supaya engkau menghasilkan buah limpah. Sebarkanlah kabar sukacitaku sampai